Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sob di channel Sobat HDS. Dan di sini perkenalkan, nama saya Syafiq. Di sebelah kanan saya yaitu Hadian, dan yang paling kanan yaitu Diki. Oke guys, kita bertiga akan sharing tentang keseruan kita, kegiatan kita dimanapun dan lagi ngapain pun. Di sini di channel Sobat HDS ini banyak sekali konten menarik, konten-konten seru. Ada konten mukbang, ada traveling, ada mini vlog, ada prank, ada podcast dan masih banyak lain. Pokoknya ikutin terus channel kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kita. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Dan jangan lupa juga ikuti Instagram kami agar dapat 1 juta followers guys. Oke, pokoknya ikutin terus keseruan kita ya guys. Oke sob, video kita kali ini bakal ngebahas tentang seputar cinta. Oke. Wah, cinta sob, lumayan berat. Gimana kalau misalkan berkata soal atau mendengarkan kata cinta menurut kalian? Cinta menurut kita itu, Saya cinta menurut saya itu tentang rasa. Cinta, kalau cinta emang di zaman sekarang ya, apalagi banyak banget remaja gitu kan di fenomena zaman sekarang yang cinta tapi mereka apa sih gitu, nggak tahu definisi cinta atau makna cinta sebenarnya itu apa gitu. Makanya di sini kita sedikit sharing ya pandangan kita tentang cinta mungkin. Oke, tapi kalau misalkan menurut para ahli nih, kalau para ahli kan otomatis cinta itu terbentuk karena ada suatu yang diungkapkan ataupun suatu definisi, baik itu di versi di Wikipedia ataupun yang lainnya. Nah, menurut para ahli itu gimana sih kalau menurut cinta? Jadi gini, sob, di sini saya pernah membaca definisi cinta menurut Robert J. Sternberg itu. Cinta itu bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Manusia mungkin akan berbohong, akan menipu, mencuri, dan bahkan membunuh atas nama cinta. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Cinta dapat meliputi setiap orang dan dari berbagai tingkatan usia. Gimana sob, setuju nggak nih menurut pendapat Robert J. Sternberg? Jadi menurut pendapat Robert J. Sternberg itu cinta dapat membunuh seseorang atas nama cinta. Ya. Wow, ini kekuatan cinta ya, benar. Iya, jadi jangan main-main. Pokoknya jangan main-main tentang cinta. Iya sih, benar sih. Tapi kalau dalam tadi Robert J. Sternberg mengatakan bahwa cinta adalah bentuk emosi yang paling dalam dan paling diharapkan, emang benar sih. Tapi kadang kalau misalkan dengan adanya cinta ini nih, kadang suatu atau kaum ataupun seorang individu itu saling berantem karena untuk mendapatkan cinta sejati. Atau bukannya cinta sejati itu bakal selalu mengharapkan atau tujuannya itu kedamaian, bukan untuk pertentangan maupun perkalian ataupun saling membunuh satu sama lain. Oke, mantap ya guys ini. Itu baru menurut para ahli ya. Menurut para ahli. Ini ada ahli kedua, yaitu menurut Master dan kawan-kawan. Oke, menurut dia itu cinta didefinisikan sebagai tugas yang sulit. Selain cinta pada pasangannya, yaitu baik lelaki maupun perempuan, manusia dapat mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangannya, negara, ataupun Tuhan, sama seperti mereka mencintai makanan kesukaan mereka. Pelangi dan olahraga favoritnya itu juga termasuk cinta. Nah, ini gimana nih menurut kalian? Kan ini ada cinta tapi ke sesama makhluk. General Tuhan, ya general. Saya setuju sih dengan pendapat ini bahwa cinta itu bukan hanya kepada pasangan, tetapi bisa cinta terhadap
hewan kesayangan, ke orang tua, ke saudara, itu pun termasuk dalam bentuk cinta. Kalau menurut Sapi gimana? Ya, iya betul sekali, karena di sini kita sendiri merasakan bahwa cinta itu general, tidak hanya dengan pria ke wanita atau wanita ke pria ya. Karena emang faktor penting tuh dari keluarga juga, kasih sayang, cinta dari keluarga juga. Betul. Makanya kenapa kita bisa tumbuh dan berkembang, karena cinta dan kasih sayang orang tua juga. Mantap sekali, ini udah 2 ahli yang kita bahas mengenai cinta. Ini ada nih ahli yang ketiga, yaitu menurut Henrik. Menurutnya tak ada satupun fenomena yang menggambarkan apa itu cinta. Sebab cinta itu adalah seperangkat keadaan emosional dan mental yang kompleks. Setiap individu juga mengalami tipe-tipe cinta yang berbeda. Jadi gimana menurut pendapat ketiga nih? Ya, menurutnya berarti tidak ada fenomena yang menggambarkan apa itu cinta. Yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya. Iya. Memang terkadang di fenomena zaman sekarang ini kita berbicara tentang cinta-cinta dan kita nggak tahu apa itu cinta gitu. Iya, soalnya cinta itu bukan apa yang kita ungkapkan, tapi apa yang kita rasakan. Ya, betul kan? Ya, Saya juga pernah baca atau pernah dengar gitu kan, menurut Jalaluddin Rumi itu bahwa tidak ada satupun seorang pun yang dapat mendefinisikan cinta. Mantap sekali. Kalau menurut Diki gimana nih? Sob? Kalau menurut saya ya benar sih apa yang dikatakan tadi Hendrik, bahwa tak ada satupun fenomena yang menggambarkan apa itu cinta. Nah, cinta itu datang karena tumbuh dari dalam hati kita sendiri gitu tuh. Dia datang karena emang ngerasa kalau misalkan itu loh yang kamu dapatkan, itu loh yang kamu dapat kasih sayang dari mereka. Contohnya dari kasih sayang orang tua kepada kita tadi pas waktu kecil yang telah disampaikan sama Bung Syafiq kan. Nah, itulah yang kita rasakan, itulah yang fenomena yang kita rasakan, yang kita alamin dan melekat ke kehidupan kita sampai sekarang kita dewasa saat ini, yaitu karena cinta orang tua ke kita gitu tuh. Dan itu emang tidak ada satupun yang bisa menggambarkan hal seperti itu gitu tuh. Iya, betul sekali. Sob. Itulah tadi yang Ini untuk 4 ahli yang keempat, cinta itu dia didefinisikan sebagai sikap yang ditujukan pada seseorang terhadap orang lain dan dinilai sebagai sesuatu yang istimewa, mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Gimana nih Sob, pendapat yang keempat ini menurut sobat-sobat yang ada di sini? berarti ini lebih ke tindakan setelah kita mencintai. Jadi ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan membuktikan bahwa kita itu cinta. Dan itu kalkulasi dari cinta. Misalkan kita cinta kepada seseorang, pria dan wanita, dan ketika si pria ini cinta kepada wanita, pria ini rela melakukan apa aja gitu. Contohnya antar jemput walaupun jauh kan. Iya. Traktir juga bisa dong. Iya, benar. Pokoknya dia akan membuktikan bahwa dia itu cinta. Itulah kalkulasi cinta Menurut Jik Rubin. Kalau menurut sobat Diki gimana nih? Iya sih benar juga apa yang tadi dikatakan. Mungkin lebih ke saya menambahkan ya tentang setelah cinta mereka melakukan sesuatu atau tindakan karena mereka mencintai gitu tuh. Nah, dari tindakan ini sebenarnya kita tuh bisa ngambil kesimpulan bahwasanya kalau misalkan ketika kita mencintai seorang ataupun makhluk, itu harus tahu mana hak kita dan mana yang bukan hak kita. Ya. Nah, karena dengan hak kita itu kita bakal mencintai orang itu dengan tulus gitu tuh. Sedangkan kalau misalkan bukan hak kita untuk mencintai, ya udah jangan dicintain gitu. Kita jangan memaksa cinta. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Lebih ke haknya untuk mencintai gitu tuh. Oke, mantap. Sama halnya sekali, seperti guys. orang yang udah suami istri ya, karena kan mereka udah haknya untuk saling cinta, untuk saling sayang menyayangi dan untuk saling mencintai gitu. Dan itu hak mereka. Begitupun juga orang tua kepada anak. Wah, mantap sekali di pendapatnya Sob.
Kayaknya mereka berdua ini pakar tentang cinta nih. Wih, mantap. Ini Bung Safik lebih berpengalaman nih. Iya. Lebih ke sharing. Enggak, lebih ke sharing aja. Iya, lebih ke sharing aja. Oke sob, pendapat cinta yang terakhir itu dari Leo Bowitz. Cinta adalah perasaan positif yang kuat yang dirasakan oleh seseorang. Selain itu, cinta adalah perasaan positif terkuat yang pernah dialami dan dirasakan manusia. Setiap jenis cinta yang dirasakan, perhatian terhadap orang yang dicintai adalah elemen penting dari cinta. Sebab tanpa adanya perhatian yang murni, maka cinta itu hanya berupa hasrat. Tanpa adanya perhatian yang murni, selain perhatian, dalam cinta juga membutuhkan rasa hormat yang akan membuat setiap individu saling menghargai dan orang yang dicintai dan terhindar dari perasaan eksploitasi. Oke, gimana sob pendapat yang kelima ini? Mungkin di sini tidak lanjut dari pendapat yang tadi menurut ahli yang keempat ya. Ya, yang Jack Rubin Ya, ya. menurut tingkah laku positif kekuatan terhadap cinta pada sesama makhluk atau enggak sesama manusia. Dan emang cinta perlu bukti, tapi terkadang cara orang membuktikan cinta itu berbeda-beda. Beda-beda, iya. Berbeda-beda. Contohnya gimana membuktikannya? Contohnya mungkin dengan mendatangi kedua orang tuanya. Itu Oke. contoh paling mutlak ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana contohnya? Menurut Bung Diki? Kalau kehidupan sehari sebenarnya banyak sih soal cinta itu tanpa harus kita ngasih contoh untuk antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai gitu tuh. Dan kembali lagi sih ke tadi, harusnya kita harus tahu mana kita untuk mencintain yang dan untuk dicintain gitu tuh. Kita boleh mencintai seluruh makhluk, tapi dengan konteks apakah makhluk tersebut halal buat kita ataupun hak kita atau bukan gitu tuh. Dan itu sih yang harus Ada kita batasan lah ya. ada batasan lah. Jadi kita harus benar-benar memilih apa yang harus kita cintain gitu tuh. Mantap. Karena nggak sekali, semuanya ya. yang kita cintain itu bakal baik. Iya benar. Dan gak boleh berlebihan juga Iya, ya. nggak berlebihan berlebihan Oke. itu. Jadi Karena gimana nih? semua yang berlebihan nggak baik. Nggak baik. Iya benar iya. gak baik. Walaupun itu enak. Ya, walaupun enak. Oke, dari kelima ahli ini, menurut Sapik apa kesimpulan tentang cinta? Tadi berarti emang cinta sulit banget buat didefinisikan ya. Iya. Karena terkadang ada yang misalkan orang bilang gitu, kamu cinta ke dia karena apanya gitu. Dan terkadang dia juga nggak bisa ngejelasin gitu, nggak tahu Oke, gitu perasaan ini mantap ada ini. gitu. Jawabannya nanti pokoknya Ya emang nggak bisa, sulit sulit untuk dijelasin. diungkapkan karena harusnya dirasakan ya. Dirasakan. Kalau menurut Sobat Diki gimana nih? Sama sih Kesimpulan. sebenarnya untuk kesimpulan ya, karena emang cinta itu nggak bisa diungkapkan tapi cuma bisa dirasakan gitu tuh. Dan untuk kita merasakan cinta ya kita harus benar-benar mencintai duluan gitu tuh, walaupun nanti bakal ada orang lain yang bakal mencintai kita. Tapi lebih baik kita itu mencintain dengan setulus hati yang kita yang ada gitu ya. Mantap sekali ya. Jangan Pakar-pakar berlaku. cinta ini Kalau emang mantap.